dengar nih ya dari internet ya, agama Islam itu punya beberapa aliran kan. Nah, menurut pandangan kalian ini, aliran-aliran dalam agama Islam itu bagaimana? Kamu? Aku ya, kalau menurutku di Indonesia ini memang banyak suku, agama, terus aliran itu banyak. Tapi tergantung kitanya aja lagi gimana menyikapinya. Kalau menurut Kak Nisa gimana? Tentang aliran-aliran aku nggak bisa menyimpulkan detailnya gimana, tapi dengar-dengar sih itu istilahnya moderasi beragama. Gimana kalau kita langsung lihat narasumbernya aja, penjelasan mengenai moderasi beragama beserta cara untuk menyikapinya. Oh, ayo. Boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi definisi daripada moderasi beragama itu adalah yang pertama kita lihat dulu tentang arti daripada moderasi itu. Ya, moderasi itu diambil dari bahasa Latin, moderation, kan? Dari kata Latin yang berarti sedang. Nah, berarti sedang. Artinya sedang ini berarti tidak lebih dan tidak kurang. Namanya sedang itu kan tidak lebih, tidak kurang. Kalau di dalam bahasa Arabnya artinya moderasi itu adalah wasotan, tengah-tengah. Artinya bisa berarti kata diambil dari kata tengah-tengah itu adalah wasotan, diambil dari kata tawasud, tengah-tengah. Bisa juga bermakna dengan takdil, adil. Adil itu artinya tidak ke kiri dan tidak ke kanan, tengah-tengah, seperti itu, adil. Dan bisa juga berarti tawajun kalau diambil daripada bahasa Arab, yang berarti seimbang. Nah, maksudnya di sini adalah bahwasanya pengertian daripada moderasi tersebut, kita ini sebagai umat Islam jangan terlalu ekstrem dan jangan pula terlalu dalam arti ke liberal, kebebasan. Jadi mengambil tengah-tengah. Kalau kita lihat bahwasanya Islam itu adalah dalam hal ini cuma menyikapi aja. Makna daripada tengah-tengah ini adalah tengah-tengah antara pengamalan beragama itu dengan menghormati kepada praktek orang yang berbeda daripada kepercayaan. Praktek daripada orang yang berbeda kepercayaan berarti dalam hal ini adalah menerima perbedaan, hidup di dalam damai sekalipun dalam perbedaan, tetapi menerima. Namun jangan disalahgunakan. Terkadang orang menyalahgunakan pengertian daripada moderasi tersebut, mengatakan bahwasanya makna daripada moderasi itu adalah kompromi keyakinan dalam beragama. Ini tidak benar. Kalau dalam keyakinan beragama itu sudah ada ketentuannya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama kamu, praktik agama kamu, dan bagi kami adalah agama kami. Seperti itu. Jadi bukan berarti kompromi keyakinan. Nah, ini terkadang disalahgunakan juga. Kedua, terkadang pengertian agama itu, moderasi beragama itu disalahgunakan dengan tidak sungguh-sungguh dalam beragama. Karena dia tidak sungguh dalam beragama, maka dia tidak peduli dengan agamanya. Kalau sudah tidak peduli dengan agamanya, di apapun agama kita tidak peduli, nah itu bukan berarti moderasi beragama. Kalau sudah seperti itu, bisa juga bermakna liberal, bebas. Bagi kamu adalah pemahaman kamu, bagi aku adalah pemahaman aku, tetapi semua agama diakui bahwa agama itu adalah sama. Semua agama itu baik, semua agama itu benar. Nah, ini yang kekeliruan seperti itu. Bagi kita mengatakan semua agama itu baik, silahkan. Namun bagi kita semua agama itu benar, maka kita tidak. Kenapa? Sebagai umat Islam ada sudah ketentuannya, innad dina indallahi Islam. Nah,
Sehingga dalam hal ini moderasi beragama sebetulnya di dalam Al-Quran pun sudah ada ditentukan. Islam wasatan itu, Islam di tengah-tengah. Bagaimana kehidupan Rasulullah di saat Rasulullah berada di negeri Madinah. Di negeri Madinah, maka di sana semua agama itu ada. Ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani. Nah, Rasulullah memberikan aja kebebasan, mereka mempraktekkan ajaran agama mereka masing-masing, tidak saling mengganggu. Nah, inilah dalam arti kita melaksanakan kepercayaan, keyakinan agama kita. Jadi jangan sampai kita terlalu ekstrem di dalam kepercayaan kita, melihat orang mempraktikkan agama mereka lalu kita merasa bahwa itu adalah keliru, ingin mengeluarkan kepada orang lain. Nah, ini yang kekeliruan. Rasulullah saja menerima perbedaan tersebut, kenapa kita tidak? Nah, ini makna daripada pengertian moderasi beragama itu untuk di masyarakat. Kemudian di dalam Islam kita melihat bermacam-macam aliran. Nah, ini dalam Islam sendiri bermacam-macam aliran. Ada yang aliran tersebut adalah dapat kita katakan ekstrem. Ada yang radikal, ada yang memberikan kebebasan liberal, seperti itu bebas. Ada yang mengungkapkan begitu mudahnya. Nah, itu bermacam-macam sudah. Nah, hal ini baru wafatnya Rasulullah di masa akhir daripada Khalifah Ali bin Abi Thalib sudah bermunculan aliran-aliran dalam Islam ini. Yang sering kita kenal adalah aliran Khawarij. Aliran Khawarij ini adalah aliran sempalan yang pertama dalam ajaran Islam. Khawarij ini adalah suatu aliran yang keluar daripada yang berasal daripada faktor perpolitikan. Keluar dari kelompok Sayyidina Ali dan keluar juga dari kelompok Muawiyah. Mereka mendirikan kelompok tersendiri. Namun dia berpaham bahwasanya yang mereka ikuti itu saja yang benar, orang lain salah. Nah, ini kita katakan radikal. Karena itu ini adalah kebanyakannya dari Arab Bedawi. Arab Bedawi ini adalah Arab yang berada di pedesaan yang mana tidak terbuka dengan orang lain, sering tertutup lingkungan tersebut. Sehingga dia menganggap ajaran mereka saja yang benar, orang lain salah. Dan begitu radikalnya dia menganggap orang yang berbeda paham dari mereka itu adalah orang kafir. Jadi mereka aja yang muslim. Dan yang kedua, orang kafir itu dia menganggap bahwa orang kafir itu halal darahnya, jadi boleh dibunuh. Nah, inilah dikatakan ajaran sempalan yang pertama dalam Islam. Aliran tersebut mengungkapkan bahwasanya aliran mereka saja yang benar. Kemudian mereka mengungkapkan, kita mencontohkan suatu aliran, seumpamanya aliran Khawarij ini. Aliran Khawarij ini dikenal juga dengan aliran Haruriyah, menyebutkan dengan aliran Haruriyah. Kenapa? Setelah mereka tidak setuju kepada Sayyidina Ali yang mengadakan tahkim perdamaian, yang sedang mengadakan peperangan di perang Siffin dengan Muawiyah tersebut, dan Sayyidina Ali mengadakan perdamaian atau baiat atau tahkim pada saat itu, mereka tidak setuju. Karena dia tidak setuju, maka dia mengelompokkan keluar dari Sayyidina Ali, keluar juga dari Muawiyah, mengelompokkan sendiri, pindah ke daerah Harura. Karena itu kelompok ini dikatakan dengan kelompok Haruriyah. Nah, kelompok Haruriyah ini dia dikatakan bahwa menganggap dirinya saja benar, Sayyidina Ali itu salah, dan Muawiyah pun salah. Dia katakan yang benar itu hanya kelompok mereka. Orang yang ikut hijrah bersama mereka, maka orang itu adalah dia katakan orang muslim. Orang yang tidak bisa ikut, tidak sepaham dengan mereka, maka dia katakan orang itu kafir. Orang yang kafir halal darahnya. Nah, sedangkan sampai sekarang kita mengungkapkan bahwa itu sudah ada. Sejak wafatnya Rasulullah, baru saja wafatnya Rasulullah sudah muncul aliran tersebut. Sampai kepada sekarang, paham itu sudah tidak ada lagi. Paham Khawarij ini tidak ada lagi. Aliran Khawarij ini tidak ada lagi.
Namun kalau pahamnya masih ada. Banyak orang yang berpaham bahwa dirinya saja yang suci, orang lain itu najis. Terkadang berpaham seperti itu, sehingga bila orang lain masuk ke rumahnya, dia katakan bahwa ini adalah najis. Akhirnya bila orang lain itu pulang, maka dia pel, dia lap seperti itu. Dia pel lantai yang telah dimasuki oleh orang muslim itu tadi. Nah, ini diantaranya adalah paham yang radikal seperti itu, menganggap dirinya aja benar, tidak bisa menerima pendapat orang lain. Nah, bagaimana aliran-aliran ini? Kembali kepada kita. Rasulullah sudah menyampaikan bahwasanya di akhir zaman itu nanti umatku terbagi kepada 73 golongan. Nah, 72 golongan itu sesat, hanya satu golongan yang selamat. Golongan apa yang selamat itu? Golongan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, inilah kita katakan bagaimana kita caranya betul-betul menjadi golongan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu seperti apa? Orang-orang Khawarij tadi pun mengaku bahwa dirinya saja yang benar, dirinya aja yang ahlu sunnah wal jamaah, lain itu sesat. Nah, ahlu sunnah wal jamaah ini sesuai dengan ketentuan Rasulullah, sabda Rasulullah. Bagaimana ahlu sunnah wal jamaah itu? Sebagaimana sabda Rasulullah, taraktu fiikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatur rasul. Bahwasanya aku tinggalkan kepada umatku itu dua perkara. Apabila dia berpegang kepada dua perkara itu, maka dia pasti akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, kembali kepada kita. Golongan yang mana? Golongan yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ini adalah sunnah Rasul, berpegang kepada dua perkara, yakni kitab Allah dan sunnah Rasul. Kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Kita menjalankan sunnah-sunnah Rasul, berpegang kepada Al-Quran, maka kita inilah namanya ahlu sunnah wal jamaah, golongan kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Jadi menyikapinya bagaimana aliran-aliran yang tidak sesuai tersebut? Rasulullah sudah menyampaikan 72 golongan yang sesat, hanya satu yang selamat. Kembali kepada kita, introspeksi diri kita. Apakah namanya golongan kita? Terserah. Apakah namanya bendera kita? Yang penting kita introspeksi, apakah bendera kita, apakah golongan kita ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka itulah ahlu sunnah wal jamaah. Apabila tidak sesuai, maka itu bukanlah ahlu sunnah wal jamaah. Kita ikuti yang sesuai dengan kita. Silahkan mereka berbeda daripada itu semua, karena sudah dikatakan aliran itu bermunculan ya. Oh gitu. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu moderasi beragama dan cara menyikapinya. Nah, tadi kan sudah dijelasin sama narasumber. Nah, menurut kalian nih gimana? Kalau menurutku ya, aku tuh kalau ngeliat seperti itu aku jauhin sih. Aku nggak mau mengganggu mereka juga, nggak mau ribut masalah itu. Terus untuk Anissa gimana? Kalau menurut aku, selagi baik itu dan juga nggak merugikan siapa-siapa, aku nggak masalah tentang perbedaan. Oh iya, nih ya, ada lagi nih, salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk menyikapi perbedaan yang ada, khususnya kita sebagai mahasiswa. Mana? Ya, mau lihat. Banyak upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menyadari dulu untuk apa sih kita hidup ke dunia ini, yakni untuk ibadah. Nah, kalau kita sama-sama dalam arti di dalam aliran-aliran perbedaan-perbedaan, kalau perbedaannya itu hanya perbedaan furu'iyah, cabang, itu tidak mengapa. Yang paling utama kita dalam Islam itu adalah yang satu, akidah. Bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengaku bahwasanya Allah Tuhan kita dan Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah.
dan kita meyakini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khatamul anbiya. Artinya apa? Penutup dari para nabi. Karena itu, kalaukah ada suatu aliran itu, dalam arti kalau dia sama-sama saja daripada sisi akidahnya, maka tidak mengapa. Kalau dia menyalahi, artinya menyalahi apa? Dia memiliki lagi nabi, ada nabi mereka lagi seumpamanya selain daripada Rasulullah, mau melengkapi daripada kelengkapan daripada syariah Rasulullah. Nah, perlu ini kita untuk tidak mengikutinya, perlu waspada. Kenapa? Karena Rasulullah merupakan khatamul anbiya, Rasul terakhir, tidak ada lagi nabi-nabi. Kalau hanya segi perbedaan furu'iyah, furu'iyah itu apa? Cabang. Akidahnya sama, yang disembah sama-sama Allah. Cuma perbedaan pemahaman fikihnya aja. Pemahaman fikih itu berbeda, contohnya seperti apa? Nah, contoh, jadi ini agak-agak panjang seumpamanya. Kita dalam Islam itu terkadang berbeda. Yang satu umat Islam adalah satu golongan umat Islam, bahwasanya rukun sembahyang itu dalam melaksanakan sholat sama-sama, rukun sholat itu ada 13, dengan sama mereka ini semua, cuma meletakkan perbedaan niat. Ada yang mengatakan an-niyatu fi qalbi, niat itu di dalam hati, selesai. Ada satu golongan, sehingga dia dalam keadaan sholat setelah sampai langsung Allahu Akbar. Kenapa? Karena mereka menganggap sudah berniat dalam hati mereka, dari mengambil wudhu sampai melakukan sholatnya. Namun ada lagi kelompok yang lain memahami bahwa niat itu tidak cukup hanya di dalam hati. Kenapa? Seorang muslim itu tidak hanya bisa dikatakan dalam hati saja. Dalam hatinya percaya, namun kalau tidak diikrarkan. Diikrarkan itu apa? Diucapkan. Nah, diucapkan dulu. Mereka berpegang kepada apa? Kepada yang mereka contohkan adalah di dalam kehidupan Rasulullah. Di saat Rasulullah, di mana kita mengetahui Rasulullah memiliki paman. Ada paman yang sangat disayangi oleh Rasulullah, yaitu siapa? Abu Talib. Abu Talib adalah paman Rasulullah. Di saat Abdul Muttalib, kakek Rasulullah meninggal, maka Rasulullah disuruh memilih mau ikut dengan siapa paman beliau. Apakah Sayyidina Hamzah, ataukah Sayyidina Abbas, ataukah banyak paman-paman yang lain. Tetapi Rasulullah memilih kepada Abu Talib. Padahal Abu Talib adalah dikatakan banyak anak, hidupnya sangat sederhana seperti itu, tapi Rasulullah dengan Abu Talib. Nah, itulah. Kemudian kehidupan Rasulullah dengan Abu Talib, Rasulullah dibimbing oleh Abu Talib untuk berdagang ke negeri Syam. Kemudian Rasulullah juga setelah dewasa dikawinkan oleh Abu Talib dengan Siti Khadijah. Abu Talib yang selalu melindungi Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah menerima wahyu, Abu Talib juga yang memberikan taktik strategi untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut. Rasulullah yang Abu Talib yang selalu melindungi, menyampaikan taktik strategi ajaran Islam dikembangkan di sini. Bahwasanya menyampaikan ajaran Islam di rumah Arqam bin Abil Arqam seperti itu. Nah, ini adalah dari Abu Talib. Suatu ketika ada kaum yang ingin membunuh kepada Rasulullah, maka Abu Talib yang melindungi. Kata Abu Talib apa? Kalau sekiranya kamu ingin membunuh keponakanku, maka langkahi mayatku dulu. Nah, inilah Abu Talib, sehingga Rasulullah sangat cinta kepada Abu Talib. Dan Abu Talib pun yang selalu melindungi Rasulullah. Abu Talib pun yang selalu meminta kepada Rasulullah untuk menyebarkan Islam di daerah ini, taktiknya, strateginya seperti ini. Namun bagaimana kita ketahui, sampai akhir hayat daripada Abu Talib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menjelang Abu Talib wafat,
Di akhir-akhirnya, di dalam keadaan sakaratul maut, maka Rasulullah mendatangi pamannya. Wahai paman, paman sudah berada di dalam keadaan sakaratul maut. Cobalah paman ungkapkan, cobalah paman mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi pamannya tidak juga mengungkapkan, tidak juga mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut sampai kepada wafatnya. Nah, inilah pandangan kita menganggap yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa paman beliau wafatnya bukan dalam keadaan muslim. Nah, inilah sehingga ada di antara kaum tersebut yang mengungkapkan bahwasanya niat itu cukup di dalam hati, tetapi ada pula yang beranggapan niat itu perlu dilapaskan, perlu diucapkan, yakni dengan kata-kata usolli fardhu-zuhri, usolli nah, ini seperti itu. Nah, ini adalah bagian furu'iyah. Kedua-duanya ada dasarnya. Bagi yang mengungkapkan bahwasanya niat itu di dalam hati, ada hadisnya. Bagi yang mengungkapkan bahwa niat rukun sembahyang itu adalah harus dilapaskan, ada dasarnya juga. Nah, ini perbedaan. Jadi kalau perbedaan di antara kita tersebut dari sisi furu'iyah, kenapa kita mesti bertengkar? Ya kan? Padahal masih dalam sisi furu'iyahnya saja. Nah, inilah kita katakan. Jadi sikap apa yang harus kita sampaikan? Kalau perbedaan dari sisi akidah, oke, kita tidak ada tolerannya. Tapi kalau dari sisi furu'iyah, kenapa mesti diperdebatkan? Kenapa mesti diperbincangkan, dipermusuhkan? Padahal kita sama-sama kaum muslimin. Jangan sampai kita ini adalah menjadikan pihak ketiga untuk bertepuk tangan. Itulah kita ingatkan. Jadi bagaimana solusinya? Pertama, tuntut ilmu pengetahuan. Ya, dengan ilmu. Kalau kita tidak dengan ilmu, kita tidak mengetahui. Terkadang ada orang yang sholat, cuma dalam sholat itu ini kan cabang, puro-iya. Ada yang ngangkat tangan seperti ini, ada yang tinggi sekali, ada yang di bawah, ada yang berkiam, ada yang kiamnya ke kiri, ada yang kiamnya ke atas, ada yang seperti ini. Ini puro-iya. Puro-iya ini adalah cabang saja, tidak menghalangi kepercayaan, keyakinan seseorang. Karena itu dengan ilmu pengetahuan, oh mereka bermadzhab ini berpaham seperti ini, oh saya bermadzhab ini berpaham seperti ini. Jadi tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipermusuhkan seperti ini. Jadi intinya apa? Kita harus berusaha, selalu berusaha mencari, mengetahui ilmu pengetahuan yang paling utama. Tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalaukah ada sesuatu perbedaan, sikap kita bagaimana? Lebih utama tabayun terlebih dahulu. Ditanyakan, kenapa sih dia berbeda seperti ini? Apa dasarnya? Dan kalau kita seperti ini, kita dasarnya seperti ini. Kalau sudah seperti itu kan enjoy, enak aja laginya. Sekalipun perbedaan, ya, yang dalam hati kita damai, tentram, rukun. Sekalipun dalam perbedaan seperti itu, apalagi yang perbedaannya perbedaan furu'iyah saja, kita sesama umat Islam. Perbedaan yang akidah saja, yang moderasi ini tadi perbedaan kepercayaan, kita tidak boleh mengganggu agama mereka. Silakan mereka melaksanakan agama mereka dan kita melaksanakan ajaran kita sendiri, sehingga kita ini hidup dan tentram, bertetangga, bermasyarakat, itu adalah damai, rukun, dan tentram, seperti itu. Nah, jadi gitu teman-teman, makna dari moderasi beragama, cara menyikapinya, serta upaya-upaya yang harus kita lakukan. Nah, jadi teman-teman, perbedaan itu nggak apa-apa, asalkan saling menghargai. Nah, kami dari KKN DR 16 mengucapkan terima kasih. Bye-bye.